Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duswanto bisa bersama Anda pagi hari ini menemani waktu sahur Anda dalam program Dialog Interaktif Ramadan UHAMKA. Semoga pagi hari ini Anda dalam kondisi sehat ya dan puasa di hari pertama lancar dan lancar terus untuk selama sebulan ini. Untuk tema pada hari ini kita mengangkat tema mengenai puasa jembatan emas menuju takwa. Tentunya kami sudah bersama narasumber juga ya pada pagi hari ini. Sudah bersama kami Dr. Iza Rohman MA, dosen UHAMKA sekaligus Dewan Pengawas Syariah Lazismu Pusat. Tentunya Anda bisa bergabung melalui telepon di 0215869.000 atau WA dan pesan singkat 0811806543 dalam pembahasan pagi hari ini Dialog Interaktif Ramadan UHAMKA hari kedua dengan tema Puasa Jembatan Emas Menuju Takwa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Dwi, baik Ustaz ya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kita sudah melewati hari pertama dan ini dimulai hari Alhamdulillah. kedua kita membahas mengenai takwa. Ustadz, bagaimana relasi puasa dengan ketakwaan? Ya, relasi puasa dan takwa itu sangat erat ya. Ada petunjuk dari Al-Quran tentang hal ini, yakni di salah satu ayat yang memerintahkan kewajiban berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Semoga kamu bertakwa atau agar supaya kamu bertakwa. Ya. Hmm. Di ayat ini disebutkan perintah atau kewajiban berpuasa, ya, ibadah siyam, ya. Lalu diakhiri dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Ya. Adanya ungkapan la'allakum tattaqun di akhir ayat ini dipahami dalam tiga pengertian ya, oleh para ulama. Ya. Yang pertama, maksud dari ungkapan itu adalah agar orang-orang yang beriman memiliki ketakwaan yang cukup untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Artinya ketakwaan adalah landasan dari ibadah saum Ramadan. Harapannya agar orang beriman itu mau berpuasa karena mereka takwa kepada Allah. Ya. Jadi ada relasi, mohon maaf, ada relasi dari takwa Hmm. ke puasa. Ya. Nah, dengan bekal ketakwaan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tidak semua orang beriman ya, memiliki rasa takut kepada Allah yang memadai. Ya. Ada yang mengaku beriman, Iya. tetapi tidak mau menjalankan ibadah puasa. Sehingga akhir ayat itu ya seolah memotivasi atau mengharapkan orang-orang beriman itu agar takut kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah sehingga mereka mau menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, ya, pengertian dari ungkapan la'allakum tattaqun di akhir ayat itu dipahami dalam pengertian bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang mesti dihiasi oleh ketakwaan. Ya. Hmm. Puasa tidak sebatas puasa, tetapi puasa juga harus diiringi dengan ketakwaan. Ya. Ada orang beriman, dia berpuasa, tetapi puasanya sebatas menahan, tidak makan, tidak minum, ya. Tidak Hmm. melakukan Iya. hal-hal yang membatalkan puasa dan kurang bermakna, ya, karena tidak dihiasi oleh ketakwaan, sehingga puasanya tidak
diiringi oleh aktivitas ibadah-ibadah yang lain karena tiadanya atau minimnya ketakwaan dari pelaku puasa itu. Jadi la'allakum tattaqun adalah harapan agar orang-orang yang berpuasa menghiasi puasanya dengan ketakwaan. Sehingga ketika berpuasa dia banyak melakukan kebaikan. Ya. Hmm. Dia melakukan salat, dia membaca Al-Quran, dia gemar berinfak ya. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya terus dilakukan. Ya. Yang ketiga, pengertian la'allakum tattaqun ya. Dan ini yang banyak disampaikan ya di forum-forum kita, yakni bahwa puasa itu membuahkan ketakwaan. Ya. Jadi la'allakum tattaqun dipahami mudah-mudahan dengan puasa itu orang beriman mencapai derajat ketakwaan atau mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Jadi ada relasi antara puasa ke takwa ya. Dan saya kira ini yang menjadi ya, dasar berpikir dari tema kita pagi hari ini. Puasa adalah jembatan emas menuju takwa. Ya. Itu berarti puasa adalah pengantar kita menuju ketakwaan yang lebih tinggi, menuju aktualisasi ciri-ciri ketakwaan yang lebih nyata. Ya. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ciri ketakwaan yang disebut. Ya. Tapi kalau boleh dirangkum, ya, ciri-ciri ketakwaan itu ya mencakup ya kebaikan relasi kita dengan Allah dan juga kebaikan relasi kita dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Ya. Hmm. Uh, Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang menegakkan sholat, ya, orang yang melaksanakan perintah zakat, ya, itu orang-orang yang bertakwa. Ini dimensinya lebih ke hablum minallah, ya. Tapi ada juga banyak ciri ketakwaan yang dimensinya horizontal, tidak vertikal. Ya. Disebutkan misalnya dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Orang-orang yang berinfak saat sempat ataupun sempit, saat lapang ataupun sulit, saat sehat ataupun sakit, saat harta banyak ataupun harta sedikit. Ya. Ini berarti apa? Orang-orang yang bertakwa itu peduli dengan sesama, ya, Hmm. sehingga dalam keadaan bagaimanapun, ya, siang malam, ya, baik dalam keberlimpahan ataupun ya keterbatasan, ya, baik dalam keadaan kecukupan ataupun tidak, orang-orang yang bertakwa ya, itu peduli dengan sesama sehingga mereka mau menyumbangkan harta, ya, pikiran, tenaga, waktu ya untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Lalu kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan emosinya, wal Hmm. kadhiminal ghaiza. Maksudnya menahan diri dari amarah ya, melampiaskan kekesalan atau marah kepada orang lain ya. Ini berarti orang bertakwa apa? Ya, punya hubungan yang bagus dengan sesama ya. Sehingga apa? Orang bertakwa itu mestilah dia bisa menahan diri ya, dari melakukan hal-hal yang merusak hubungan ya, dengan orang lain ya. Lalu juga wal afina 'anil nas, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memaafkan atau mudah memaafkan, memberi maaf kepada orang-orang ya. Nah, dari sini ya lahir dalam tradisi kita, Bung Dwi dan pemirsa El Sinta ya. Itu setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ya. Nanti kita ada ibadah zakat, kita pun berinfak ya.
kita mengutamakan keluarga ya, ketika berinfak itu saat hari raya maksud saya ya. Hmm. Lalu kita juga melatih apa untuk bisa memaafkan setiap orang yang kita temui ya. Kita mohon maaf lahir dan batin ya dan seterusnya ya. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah senang dengan orang-orang yang berbuat ihsan ya. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan ihsan ya. Kebaikan yang lebih dari standar ya kepada orang lainnya. Ini eh, apa gambarannya bagaimana puasa itu membentuk ya, atau menggembleng atau Hmm. meningkatkan ketakwaan kita ya. Sebetulnya ada kadar ketakwaan yang sudah kita miliki, tetapi bagaimana ketakwaan itu menjadi lebih meningkat lagi ya dengan latihan ya, di bulan madrasah rohaniyah ini ya, yakni di bulan Ramadan ini. Begitu Bung Dwi. Ya. Baik, ini sudah dijabarkan luas ya mengenai takwa. Namun tentunya masih ada pertanyaan ini dari masyarakat ya, bagaimana dalam puasa Ramadan ini kita bisa menggapai predikat takwa gitu, Ustadz? Ya, oke. Ini pertanyaan penting ya. Bagaimana puasa kita itu sampai mengantarkan kita kepada puncak ketakwaan atau tingkat ketakwaan yang lebih tinggi dari sebelumnya ya. Sayang sekali tentu kalau puasa itu sebatas kita jalani tetapi ketakwaan kita ternyata tidak bertambah Iya. selama berpuasa atau juga setelah berpuasa ya. Ekspresi ketakwaan itu tidak muncul dari pelaku puasa itu akan sangat rugi kita ya. Hmm. Walaupun ada nilai ibadah ya, ada pahala buat puasa kita, tetapi kalau ekspresi-ekspresi ketakwaan ya itu tidak muncul dari kita ya, padahal kita sudah berpuasa atau bahkan sudah berpuasa selama 1 bulan itu tentu suatu kerugian. Nah, pertanyaannya bagaimana memastikan ya atau berikhtiar agar puasa kita itu ya, benar-benar ya meningkatkan ketakwaan ya. Pertama, puasa itu adalah ibadah yang secara syariat itu ya eh, mudah ya untuk dilaksanakan ya karena tidak makan ya tidak minum ya dalam durasi tertentu itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya tiap hari kita lakukan walaupun durasinya lebih singkat ya. Tidak makan tidak minum dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore. Untuk mereka yang makan 2 kali saja misalnya itu kan sesuatu yang mudah ya. Nah, penting memahami bahwa puasa ini ya ini walaupun secara syariat demikian ya, tapi ada dimensi hakikat ya yang perlu untuk dimengerti. Ya. Kita berpuasa itu hakikatnya agar kita ini lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan lebih mudah untuk menjauhi keburukan-keburukan. Ya, ini hakikatnya. Jadi kalau berpuasa itu dipahami juga eh, jangan sebatas tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, tetapi berpuasa itu artinya sekuat tenaga untuk menghindari ya, akhlak-akhlak yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, keburukan-keburukan apapun itu ya. Walaupun sebatas ungkapan marah ya, kesal kepada orang lain ya. Suatu kali kan ada orang yang kalau dia berpuasa tapi Nabi suruh makan ya. Kenapa begitu ya? Karena dia sudah tidak memahami ya, esensi dari puasanya itu ya. Jadi bukan soal tidak makan, tidak minum saja. Itu adalah waktu ketika kita ya mestinya lebih aware, ya, lebih waspada ya Hmm. akan setiap eh, potensi perbuatan tercela yang bisa kita lakukan, yang mesti kita hindari ya, lebih waspada untuk apa memanfaatkan peluang ya
untuk berbuat baik. Ya. Lebih tinggi dari itu, orang berpuasa diharapkan untuk ya menjauhi kelalaian. Ya. Hatinya hanya Allah saja isinya, kira-kira begitu. Itu tentu makamnya lebih tinggi lagi. Ya. Kalau kita menyadari hakikat puasa itu, maka eh, kita lebih mudah untuk mencapai ya, derajat ketakwaan. Yang kedua, ingat bahwa puasa itu adalah ibadah yang rahasia sifatnya ya. Hanya kita dan Allah saja ibaratnya ya yang tahu kalau kita ini benar-benar berpuasa atau tidak ya. Orang di sekitar kita tidak tahu kita ini Hmm. benar-benar puasa apa enggak ya. Memang kelihatannya ikut makan saat sahur ya atau Iya. ikut makan saat iftar berbuka puasa. Tetapi itu nggak ada jaminan karena bukan itu puasanya. Puasanya kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ibadah yang seperti puasa ini itu artinya melatih keikhlasan kita dalam beramal. Ya, kita ini dilatih ikhlas saat beramal. Kok melakukan kebaikan yang lain tidak ikhlas? Berarti nggak nyambung antara puasanya dengan eh, aktivitas ibadah lainnya. Hmm. Ketika berinfak, ketika dia berbuat baik kepada orang lain, ya, kok dia ini apa tidak ikhlas. Bahkan ketika dia mungkin ya sholat atau baca Al-Quran kok tidak ikhlas, berarti kan tidak menyadari ini ya bahwa puasa itu melatih keikhlasan kita ya. Jadi kalau kita bisa ikhlas ya, ya, dalam ibadah puasa ya itu membantu kita untuk ikhlas ya dalam ibadah-ibadah yang lain. Atau saat berpuasalah itu kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang lainnya Hmm. secara ikhlas ya, dengan lebih mudah ya. Mengapa di bulan Ramadan ini kita banyak dianjurkan untuk berinfak ya? Karena infak ini mengeluarkan harta, yang harta itu kadang kita nggak mudah mencarinya kan ya. Hmm. Kita mengeluarkan Iya. harta mungkin banyak juga jumlahnya, tetapi kalau kita tidak ikhlas nih, tentu ya, ketika berinfak ya, ketika bersedekah memberi orang lain ya, ataupun memberikan ini ya donasi untuk Iya. fasilitas umum seperti masjid ya dalam rangka kebaikan, kemaslahatan, kalau tidak ikhlas ya, itu nilainya ya nihil ya. Bayangkan hartanya sudah kita berlelah-lelah ya Iya. meraihnya. Sudah. Tetapi begitu disumbangkan nggak ada nilai pahala buat kita karena apa? Karena tidak ikhlas. Nah, ketika bulan Ramadan kita dilatih untuk ikhlas dengan ibadah puasa kita, sehingga itulah saat yang tepat untuk kita berinfak ya. Karena kita ini dibantu oleh puasa kita itu ikhlas ya. Wong yang sifatnya saja itu kita nggak mau ya, Hmm. apalagi infak ya. Itu hendaknya kita lakukan dengan keikhlasan ya. Saat kita berpuasa itu mengapa kita banyak berinfak ya, karena infak kita lebih mudah untuk ikhlas ya. Nah, karena diingatkan oleh ibadah puasa kita. Jadi ada relasi antara Hmm. momen kita berpuasa dengan kemudahan kita untuk tunduk kepada Allah saja. Ya, kalau orang berpuasa itu kan dia apa? Ya tunduknya hanya kepada Allah ya. Kalau orang lain kan nggak tahu kita benar-benar puasa atau tidak ya. Tapi ketika itulah ya saat yang tepat untuk berinfak. Ini contoh saja. Iya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa yang melatih keikhlasan itu ya, lalu kemudian kita melakukan banyak amal soleh ya di luar puasa, maka itulah yang membantu kita ya mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi ya. Yang lainnya tentu kita perlu ingat bahwa yang namanya ketakwaan ya itu adalah wujudnya ya rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Ya, dan karenanya kita hidup berhati-hati, apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita jauhkan. Ya, nah, itu kan makna atau esensi dari ketakwaan. Ya.
puasa itu akan mengantar kita pada kondisi ya atau situasi seperti itu ya ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan kesungguhan ya, dengan penuh makna ya. Maknai ibadah puasa itu sebagai ya panggilan atau isyarat buat kita agar kita ini ya menjadi manusia yang lebih utuh, lebih sempurna. Ingat ya, Hmm, mungkin ya. saat kita hari-hari kita tidak sadar ya bahwa diri kita ini bukan cuma soal jasad ya, raga kita ya. Kita pikirannya makan aja ya. Pagi mikirnya makan, siang mikirnya makan ya. Malam itu masih mikirnya makan. Hari-hari kita mikirnya ya, itu asupan jasmani kita ya. Nah, puasa itu bisa mengantar kita kepada ketakwaan kalau kita jadi sadar, oh iya, kita ini tidak hanya unsur jasmani saja, jasad saja, ya, raga saja, badan saja yang kita punya. Ya. Kita ini juga punya ruh, ya. Kita punya ruh, punya nafs, punya jasad. Kalau kita beri ya ruang buat ruh kita, ya, maka hal-hal baik akan tampak dari diri kita, akan muncul dari kita. Kira-kira begitu penjelasannya, Bung Dwi. Baik Ustadz, saya ingin kembali menyapa pendengar yang baru saja bergabung mungkin pada pagi hari ini. Anda berada dalam segmen khusus dialog interaktif Ramadan UHAMKA ya. Pada hari kedua ini temanya adalah puasa jembatan emas menuju takwa dengan narasumber Dr. Iza Rohman MA, dosen UHAMKA yang juga Dewan Pengawas Syariah Lazismu Pusat. Tentunya pendengar bisa langsung bertanya ya melalui telepon di 021 5869000 atau pesan singkat saja ya. Mungkin Anda sedang makan pada pagi hari ini sahur ya, sedang bersahur bisa di 081 180 6543. Saya sapa dulu WA yang sudah masuk ke redaksi. Ada Pak Haris di Jakarta menyampaikan bangsa ini belum berhasil dalam memahami puasa yang menghasilkan takwa. Sebab jika sudah berhasil takwa, pasti mudah mendapatkan solusi atas berbagai kesulitannya. Sementara bangsa kita ingin mengatasi korupsi pun tidak kunjung bisa. Bahkan semakin merajalela. Apa yang salah? Dari Pak Haris di Jakarta. Kemudian dari WA dari Pak Amin di Ciledug. Assalamualaikum Ustadz. Menanyakan, mohon diberikan contoh-contoh bentuk takwa yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ini Pak Amin di Ciledug, terima kasih. Dan juga Pak Haris, terima kasih. Ustadz, mohon dijawab. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang pertanyaan sifatnya reflektif ya. Hmm, Eh, Bagaimana ya kita ini sebagai bangsa, ya, gimana caranya bisa berhasil ya memaknai puasa ya, sehingga menjadi bangsa yang bertakwa. Sehingga dari situ ada banyak solusi buat kehidupan kita, ada banyak kemudahan ya, ada jalan keluar. iya. Memang demikian rumusnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri solusi, jalan keluar. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya, tanpa mengurangi rezeki dari arah yang disangka ya. Hmm, Lalu ketakwaan juga melahirkan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra ya. Siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya baginya. Ketakwaan itu juga mendatangkan keberkahan ya, dalam kehidupan ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Ada keberkahan dari langit dan bumi ya bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa ya. Ini beberapa saja indikator ya eh, ketakwaan kita ya. Kita eh, apakah sudah benar-benar bertakwa atau belum ya. Coba cek ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kok nggak ada solusi, kok nggak ada kemudahan, kok nggak ada keberkahan ya. iya. Berarti level ketakwaan kita ya itu boleh jadi masih rendah ya. Hmm, Secara akumulatif ya kurang lebih ya karena ini bicara soal kehidupan bersama atau kehidupan berbangsa ya. Nah, kalau kita ini ya berpuasa setiap tahun ya
tapi juga kok belum kunjung ada solusi ya, untuk masalah-masalah yang kita hadapi ya. Boleh jadi memang level ketakwaan kita belum tinggi ya. Hmm. Kan mungkin level puasa kita belum tinggi ya. Hmm. Tapi jangan menyerah, jangan berputus asa ya. Iya. Mungkin ada saatnya kita sampai di kelas 7 ya. Tapi itu harus kita lewati melalui kelas 3, kelas 4 ya. Ilustrasinya seperti itu Bung Dwi ya. Hmm. Mungkin puasa kita ini puasa kita atau puasa kita ya. Mungkin levelnya mungkin ya masih kelas 3, kelas 4 ya. Belum sampai kelas 9 ya. Ya, tapi insya Allah ya kita bisa Masih meningkatkannya. terus Jadi berproses tetap ya. optimis Iya. dengan ibadah puasa. Jadi bicara tentang kok belum ada jalan keluar buat kehidupan kita, lalu berarti kita kemudian malah menjauhi puasa. Tidak demikian solusinya ya. Tetap berpuasa, tetap berusaha untuk meningkatkannya ketakwaan kita kepada Allah. Nah, tadi kan pertanyaan dari Pak Haris, bagaimana Hmm. caranya ya. Sebetulnya itu tersirat jawabannya dari pertanyaan itu sendiri ya. Maknai puasa ya dengan lebih baik ya. Jadi puasa bukan sebatas ritual atau Hmm. rutinitas ya. Bukan hanya ada dimensi syariah. Itu perlu juga dimensi fikih puasa yang untuk kita ikuti ya. Sehingga kita punya acuan ya untuk melakukan ibadah puasa, membedakan puasa dari aktivitas yang lain ya. Tapi perlu juga ya kita ini kan dilarang untuk berbuat buruk ya. Itu pun kapanpun sebetulnya. Mau ketika puasa atau tidak berpuasa kita dilarang untuk berbuat buruk. Tapi lebih-lebih ketika puasa ya. Kan orang berpuasa itu dia menahan diri ya, Iya. imsak ya, dalam durasi yang cukup lama ya. Jadi kalau dihitung-hitung ibadah yang dilangsungkan ya secara sekaligus dalam durasi yang cukup lama ya, itu kan puasa ini ya. Karena dia dari terbit fajar sampai terbenam matahari, begitu ya. Terus dan itu kita laksanakan setiap hari sebulan penuh ya, Hmm. selama bulan Ramadan ya. Dan itu waktunya durasinya itu pada waktu-waktu ketika kita biasanya beraktivitas. Aktivitas kita kan siang hari ya. Jadi manusia banyak kerja berbuat itu di waktu-waktu itu ya. Itu artinya ya isyarat buat kita ya agar segala aktivitas kita, perbuatan kita itu didasari ya ketundukan kepada Allah Ta'ala. Nah, kira-kira begitu. Coba kalau puasa itu malam hari ya. Puasanya siangnya orang masih bebas saja ya, dia Hmm. melakukan banyak hal yang mungkin sebagiannya tercela ya. Tapi karena puasa siang hari itu sebenarnya membantu kita ya. Eh, Orang beriman ketika siang hari melakukan aktivitas-aktivitas ya tetap aktivitasnya dijalankan ya. Tapi karena dia menjalani ibadah puasa ya, maka dia akan lebih mudah untuk jujur ya, lebih mudah untuk disiplin, lebih mudah untuk tulus ikhlas, lebih mudah untuk baik ya, santun dalam berkomunikasi dan seterusnya ya. Nah, itu saya kira ya respon untuk pertanyaan dari Pak Haris ya. Hmm. Yang Iya. kedua dari Pak siapa tadi? Mohon maaf. Pak Pak Amin di Ciledug. Amin ya. Iya. Ya, baik. Ini contoh-contoh ya wujud ketakwaan kita ya setiap hari ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, Iya. beberapa ciri ketakwaan yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Yang kalau itu kita ekspresikan setiap hari berarti kita mewujudkan ketakwaan itu setiap hari ya. Kira-kira begini, takwa itu kan kualitas spiritual ya, dimensi batin kita ya. Ketakwaan itu ya. Tapi disebut ketakwaan itu diukur ya dari ekspresi lahiriahnya ya. Kita ini ya apa, menegakkan sholat atau tidak ya. Oke. Kita ini menginfakkan sebagian rezeki kita atau tidak ya. Atau bahkan apakah kita ini ya, gemar untuk memberi atau tidak ya. Apakah kita ini bisa menahan eh, akhlak tercela ya, atau tidak ya. Apakah kita ini mudah memaafkan sesama, kita berlapang dada dan seterusnya ya. Jadi kalau kita bisa ekspresikan itu ya, itu kan secara zahir ya. Itu berarti ada
kualitas ketakwaan ya dalam dimensi batin kita ya. Jadi takwa itu suatu term atau istilah ya yang ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis ya, yang itu merujuk pada kualitas spiritual kita sebetulnya, dimensi batin kita. Nah, maka kalau pertanyaannya mengenai contoh, maka itu contoh mengenai ekspresinya ya. Jadi ketakwaan itu ya terlihat ya dari ekspresi zahir kita. Hmm. Walaupun begitu ya, itu kan apa, Allah saja yang lebih tahu ya siapa yang lebih bertakwa ya. Makanya inna akramakum indallahi atqakum ya. Yang paling mulia dari manusia ini di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa ya. Kalau kita tidak bisa mengukur ketakwaan orang lain ya, termasuk diri sendiri ya, sebenarnya nggak bisa ya. Tapi Allah bisa ya, karena Allah ya khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui ya apa yang zahir, apa yang batin ya, itu semuanya Allah tahu ya. Sehingga Allah bisa menakar ya, mana ketakwaan, mana hambanya yang memiliki ketakwaan yang lebih dari yang lain. Adapun manusia itu tidak bisa ya. Tetapi manusia bisa berusaha mengekspresikan atau mewujudkan ya ciri-ciri ketakwaan itu ya tiap hari. Ada banyak sekali ya Hmm. ciri-ciri ketakwaan yang disebut di dalam Al-Quran ya. Yang itu kalau dirangkum sebetulnya ketakwaan itu ya mencakup semua kebaikan, baik kebaikan itu untuk apa atau dalam rangka hubungan kita dengan Allah, hablu minallah, ataupun kebaikan itu dalam rangka hubungan kita dengan sesama Manusia. ya. Hmm. Hablu minan nas ya. Saya kira itu ya. Jadi amal kebaikan ya, itu ekspresi dari ketakwaan kita ya. Jadi itulah kenapa kita diperintah untuk eh, bertakwa ya dimanapun kita berada ya. Ittaqillah haitsu ma kunta ya. Jadi kita minta untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan kita diminta untuk sekuat tenaga ya. Taqullah mastata'tum ya. Jadi takwalah kepada Allah sekuat tenaga ya. Kita diminta untuk Ya. bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih ya. Jadi dengan sebenar-benar ketakwaan. Sebenar-benar ketakwaan itu ya, itu banyak parameternya ya. Tapi ada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya, itu ngasih deskripsi ketakwaan yang sebenar-benarnya itu meliputi ya, pertama kita taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Yang kedua kita ingat Allah dan tidak lupa kepada Allah ya. Yang ketiga kita bersyukur kepada Allah dan tidak kufur atas nikmat yang Allah berikannya. Kira-kira ini gambaran mengenai bagaimana kita mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik, Ustadz kita sapa lagi tiga pendengar ya yang bertanya dari Ibu Neneng di Aspol, Tangerang Kota. Pak Ustadz mau tanya bagaimana jika kita berpuasa, kemudian waktu berbuka kita ingin menyediakan makanan yang macam-macam dan tidak biasa dibeli. Apakah ketakwaan kita akan berkurang? Terima kasih. Bu Neneng di Aspol, Tangerang. Kemudian dari Pak Hadiat, Assalamualaikum Ustadz. Kalau ada yang mengajarkan untuk iri dan dengki, kita harus bagaimana menghadapinya? Pak Hadiat, terima kasih juga. Kemudian dari Pak Rahmat di Cianjur melalui WA, bagaimana pendapat Ustadz tentang larangan buka bersama, khususnya di kalangan pejabat dan ASN? Di daerah ada kebiasaan baik silaturahmi for Pimda dan for Pimcam dengan masyarakat melalui acara buka bersama. Begitu begitu pula kalau karena alasan transisi COVID-19, kenapa tidak dilarang beberapa event sebelum puasa? Ini dari Pak Rahmat di Cianjur. Ada tiga pertanyaan sekaligus, Ustadz. Ya, baik. Ini. Pertama mengenai kalau kita ya semangat untuk membeli makanan macam-macam ya saat Iya, kita berbuka puasa atau untuk ini berbuka puasa ya. biasa dilakukan ya. Ya, hakikatnya tidak ada larangan ya, Ibu Neneng ya. Nggak apa-apa kita Hmm. itu ya bergembira ya saat berbuka puasa lalu kita beli ini beli itu ya.
Yang dilarang itu kalau nanti sudah masuk ke taraf tabdzir ya, boros ya. Innal Hmm. mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan jadi temannya, saudaranya setan dengan tindakan boros. Nanti udah beli macam-macam, lalu nggak dimakan ya, atau Oh. jadinya kebuang ya. Ah, bagus kalau bisa Hmm. disedekahkan, malah lebih baik ya. Beli macam-macam tujuannya Di- untuk berbagi ya. Dibagi-bagi ya, iya. Iya, kalau untuk takjil ya bareng-bareng itu sangat bagus sekali malah ya. Hukumnya seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa kalau itu wujud dari kesyukuran dan niatnya baik ya. Tapi kalau memang itu didasari oleh ya apa ingin balas dendam, ingin balas dendam karena seharian nggak makan yang Hmm. macam-macam ya. Ini malah macam-macam ya. Itu malah kita nggak fokus dengan makna puasanya tadi ya. Padahal kita tadi bahas itu ya. Jadi dan makna puasa itu penting ya. Ya, jadi seolah kok kita ini ya masih memperhatikan atau memprioritaskan jasad ya, raga kita ya. Iya. Padahal ada dimensi ruh ya, dari diri kita yang perlu kita beri perhatian juga, beri ruang juga ya. Jadi ke sana arahnya saya kira ya. Yang kedua pertanyaan mengenai bagaimana kalau ada orang yang iri ya atau Iya. dengki ya, orang yang kasar ya kepada kita ya misalnya. Hasad ini itu artinya orang tidak senang dengan nikmat yang ada pada seseorang ya dan bahkan ya mungkin berupaya menghilangkan nikmat itu dari orang lain itu ya. Sekurangnya dia senang kalau nikmat itu hilang atau berkurang ya. Ini ada tetangganya dapat rezeki ya. Ah, apa walaupun itu nikmat dunia ya kita Hmm. nggak boleh iri juga ya. Ini kok ada apa barang bagus ya dimiliki oleh tetangga lalu kita nggak senang nikmat itu ada pada tetangga atau teman kita ya. Lalu kita senang kalau nikmat itu hilang darinya berarti ini termasuk hasad ya. Hmm. Ah, hasad ya umumnya itu tercela ya tapi ada kadar hasad yang tidak tercela ya. Maksud saya begini ya, ketika kita ini ya eh, apa, ingin juga ya mendapatkan nikmat seperti orang lain, ya, itu masih boleh sampai situ ya. Orang dapat nikmat, kita juga ingin dapat nikmat seperti itu ya. Atau orang mendapatkan nikmat ya, apakah itu nikmat dunia ataupun nikmat agama, lalu kita juga ya mengupayakan nikmat yang sama itu masih boleh ya. Hmm. Tetapi kalau sudah tidak senang ya, dengan nikmat yang ada pada orang lain itu yang sifatnya tercela ya. Nah, bagaimana? Tentu kita tidak boleh Iya. melakukan itu kepada orang lain. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau orang lain itu melakukannya kepada kita ya. Mungkin dari komunikasi atau ada bukti-bukti yang menunjukkan mengarah ya. Ini sepertinya orang itu iri atau dengki kepada kita. Tentu ya kita tidak untuk merespon hal itu dengan keburukan ya. Kita dengki, kita didengki sama orang lalu kita melakukan hal yang buruk kepada orang itu tidak ya. Bahkan itu untuk kita balas kalau bisa dengan kebaikan. Sehingga menyadarkan orang itu tentang bahaya iri dengki dan bagaimana kedengkian itu bisa merugikan diri sendiri ya. Karena orang yang dengki itu ya, bisa melalap kebaikan-kebaikannya ya. Hmm. Mungkin banyak pahala yang dia dapat dari kebaikan selama ini, Iya. tetapi dengan hasad, dengan kedengkian, ya, itu pahalanya bisa habis, ya. Iya. Sebagaimana api melalap kayu bakar, ya, bisa habis, ya. Maka jangan sampai begitu, ya. Kalau kita hasad boleh jadi, ya, kebaikan kita itu akan diberikan kepada orang lain. Jadi tetap bersikap positif, ya, dalam situasi ini. Ya. Jangan pula mencontohkan keburukan. Kalau bisa ya kita melakukan kebaikan-kebaikan yang itu menyadarkan orang ya sehingga
orang itu menjadi baik sama kita. Boleh Baik. jadi orang dengki, orang iri itu karena belum mendapatkan ya, kebaikan dari kita ya. Kok kita ini dapat kebaikan nikmat dari Allah ya, padahal kita ini. Tapi kalau orang sudah sangat dekat, lalu kemudian kita ya, rajin berbuat keburukannya, rasa-rasanya itu lebih mudah menghindarkan orang lain dari kedengkian ya, atau iri ya. Mungkin kecuali kalau itu hasad yang sifatnya positif. Misalnya kita iri sama orang yang punya banyak harta, lalu banyak juga sumbangannya. Itu kita boleh iri dalam pengertian kita mau juga kayak gitu kalau punya banyak. Hmm. Orang yang berilmu lalu bermanfaat buat orang lain, mengajarkan ilmunya ya, dan mengamalkannya, itu juga Iya. boleh kita iri ya sama orang yang dalam pengertian kalau kita juga mau berilmu setinggi dia lalu mengamalkannya. Kira-kira seperti itu yang boleh. Ya. Baik. Ya, Mudah-mudahan cukup. Yang ketiga, ya, Ustaz gimana? sebelum dijawab yang ketiga ini mohon maaf ada pendengar Baik, melalui telepon kita sapa sekalian ya. Karena baik, baik. sudah menunggu Ibu Ong Maiwa di Pejaten. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ong Maiwa. Waalaikumsalam. Silakan. Dengan siapa ini, Mas Dwi atau Ya, Pak? saya Dwi dan dengan Ya, Ustadz Iza ya, Rohman. ya, Pak Ustadz. Mohon maaf nih Pak Ustadz, saya nanya. Silakan Ibu. Ya, hari ini, akhir-akhir ini, hedonisme, orang pamer kekayaan, lalu menunjukkan kebolehan harta dan sebagainya. Lalu Bapak Presiden Jokowi untuk saat ini berbuka bersama ditiadakan untuk ASN. Apakah itu juga merupakan mungkin ya Pak Ustadz atau pamer? Padahal di dalam agama, kalau kita sudah melaksanakan saum Ramadan, kita memberi makan kepada orang yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam hal ini, apakah juga termasuk pandangan daripada Presiden Jokowi hedonisme atau bagaimana Pak Ustadz sebaiknya? Atau memang ya di dalam agama kan untuk memberikan makan orang itu tidak dilarang Pak Ustadz. Itu aja pertanyaan saya. Mohon maaf kalau sampai menyinggung orang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ong Maiwa di Pejaten. Ini hampir-hampir sama ya Ustadz ya dengan Iya, tadi iya, yang iya. pertanyaan terakhir dari Pak Ramadi Cianjur. Sekaligus dijawab Pak Ramadi Cianjur dan Ibu Ong Maiwa di Pejaten. Ya, baik. Saya kira sama temanya Ya. ya, tentang larangan berbuka puasa ya. Hmm. Kita perlu jernih melihat ya apa yang tidak semestinya ya dan apa yang semestinya ya. Kalau kita berbagi, nah itu semestinya itu perbuatan baik ya. Kalau kita ya memberi ya atau menyediakan ya iftar ya, untuk orang-orang yang berpuasa, itu yang semestinya ya, yang baik ya, yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu ya. Di antara apa ya, pejabat ataupun ASN ya mungkin ya, itu ekonominya cukup untuk bisa sana, itu saya kira itu hal yang patut, yang bagus ya. Menjalin kerja kebersamaan ya, rasa kekeluargaan dengan aktivitas-aktivitas positif seperti buka puasa bersama ya, itu saya kira positif juga ya, di poin itu ya. Jadi ada kebersamaan, kekeluargaan, sarana untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bisa dikomunikasikan ya. Saya kira itu bagus sih. Bahkan ketika iftar berjamaah itu kadang orang sekaligus ya, sholatnya jadi berjamaah ya. Nanti isya tarawihnya juga jadi berjamaah. Yang kadang kalau dilakukan sendiri di rumah itu nggak cukup kuat ya. Nah, mungkin tarawihnya dan seterusnya ya. Jadi ada hal positif. Yang tidak semestinya adalah ya, kita ada hidangan berbuka puasa ya, tetapi di situ kita justru apa, eh, melakukan kemubaziran ya. Tafsir itu tidak boleh, tidak semestinya ya. Karena mungkin ya
itu terlalu mewah ya, terlalu banyak untuk orang yang berpuasa seharian dan seterusnya. Walaupun tidak mudah untuk ukuran itu, tapi prinsipnya ya jangan sampai ya aktivitas buka puasa bersama itu yaitu suatu ekspresi ya pemborosan, ada pemborosan di sana. Ya. Lalu menggunakan ya sarana atau fasilitas apa yang bukan haknya ya untuk menyediakan itu ya tentu itu tidak boleh ya. Jadi termasuk juga ya tadi dikatakan sama Bu Maiwa ya, tentang perilaku hedonis ya menunjukkan atau memamerkan ya Iya. eh, kemewahan, kekayaan dan seterusnya di tengah ya masyarakat kita ini kan masih banyak juga yang tertinggal secara ekonomi ya masih terpuruk secara ekonomi kok kita itu malah mempertontonkan hal seperti itu karena dukungan teknologi dan seterusnya ya hal seperti itu malah mudah sekali untuk sampai kepada masyarakat dan menyakiti perasaan orang-orang yang berkekurangan hidupnya ya. Nah, itu semestinya kita memiliki kepekaan terhadap mereka kok malah kita tidak peka ya. Tidak seharusnya juga kita mengundang buka puasa bersama tapi kita memilih jamaahnya hanya yang kaya. Yang miskin malah ditinggal ya. Atau kita pilih kasih dalam pengertian ini yang bukan kubu ini yang enggak kubu. Tapi kalau itu untuk kebersamaan dan seterusnya boleh. Tapi kalau itu untuk justru memisahkan ya dari kebersamaan ya. Justru merusak kebersamaan itu yang tidak boleh ya. Karena mungkin memilih yang undangan ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah, ini ya. Eh, Harus ada kalau bisa itu ya sepertiga dari yang diundang itu adalah orang-orang yang duafa dan seterusnya. Tapi eh, bukan pula itu satu-satunya ekspresi untuk membantu orang duafa ya, karena orang-orang lemah itu kan nggak juga cukup ya, nggak cuma butuh untuk buka puasa bersama ya, Iya. mereka butuh kelangsungan hidup yang lebih berkesinambungan. Maka kita juga harus sadar sekiranya kita tidak ya berbuka puasa bersama itu bukan berarti kita kekurangan cara untuk membangun kekeluargaan, kebersamaan dan juga kepedulian kepada sesama ya. Di luar ya kontroversi ataupun apa kritik yang terjadi atas larangan berbuka puasa bersama itu saya kira kita ambil positifnya baik dari larangannya ataupun kritiknya. Menurut saya begitu ya. Di kritiknya ada poin-poin positif untuk kita tangkap ya. Di poin larangannya tentu ada hal yang positif juga yang perlu kita tangkap walaupun ya ini berkesan kok tidak jernih dalam melihat masalah atau problemnya ya. Jadi apalagi mendasarkannya pada apa ya hal yang berkaitan dengan pandemi dan seterusnya yang itu Iya. kemudian orang malah justru iri, malah justru cemburu ya. Nah, ini hal-hal yang apa yang lebih esensial malah nggak dilarang, ini malah yang sifatnya begitu malah. Tentu ini sifatnya ya kebijakan yang sifatnya tentu mengeneralisasi ya. Tentu mungkin saja ada hal buruk yang bisa dihindari dari larangan berbuka puasa itu ya. Tetapi juga boleh jadi ada banyak hal positif ya yang tidak bisa diraih karena adanya larangan ini. Tapi buat kita ya mestinya tetap kreatif ya. Berbuat baik itu kan juga nggak harus bergantung. Apalagi ini larangannya terbatas pada mereka yang apa bertugas ya di Iya. struktur keadaan dan seterusnya ya. Saya kira demikian kalau Baik. respon dari saya. Maaf. Baik, Pak Ustadz, ini tidak terasa ya hampir 1 jam. Terima kasih banyak Ustadz ini Hmm. atas waktunya dan juga sudah menjawab pertanyaan baik WA dan juga telepon dari pendengar. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa, Ustadz. Ya, terima kasih, Bung Dwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.